Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Tatabangka Tengah, Kabupaten Banjar meresahkan warga. Seekor lutung di Banjarmasin tewas tersengat listrik. Akibat hujan lebat dan banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Bumbu, ruas jalan di sejumlah kecamatan Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Dari video kiriman polisi pada Selasa pagi, Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Jorong terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Pengendara mobil dan motor diimbau hati-hati melintas karena banjir yang merendam jalan berarus deras dan hujan lebat juga masih terjadi. 6 pagi melaporkan di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, Kecamatan Jorong terjadi banjir dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Dimohon para pengendara untuk berhati-hati dan tidak menyeberang untuk pada saat ini karena arus sangat deras dan ketinggian air mencapai sekitar 20 cm dengan arus yang sangat berat. Nggak bisa ini lagi dibuka. Sementara itu, dari video unggahan warga di media sosial, ruas jalan Trans 300 di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Sejumlah pengendara mobil dan motor terpaksa putar arah karena ada satu mobil yang terseret arus banjir. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan melaporkan. Di jembatan sebelah sana kada kalau lewat biar disuruh paman-paman membulik berataannya. Akibat hujan lebat dan banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Bumbu, sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Terpantau di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, sejumlah rumah terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter Selasa sore. Warga pun memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan rumah kerabat terdekat. Salah satu warga Masrah mengatakan banjir mulai merendam sejak pukul 1 WITA. Ia pun tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga karena buru-buru mengungsi. Malam tadi jam berapa yuk? Sekitar jam 1-an kalau hujan lambat deras kah? Bangun naik keluar sekalinya banyak sudah di pelataran tuh habis itu tidur sebentar pas jam 3 sudah calap nih rumah sampai anak ada sempat lagi ngangkat di barang semuaan tuh habis di dapur tuh hancur deh papan-papannya tuh saya kebongkaran sudah dapatnya arus nih kalau Tadi bagus ada saya nonton ya. Jadi nggak sempat nyelamatin barang Bu ya? Iya. Sementara itu, dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah warga di Kecamatan Jorong Tanah Laut yang rumahnya kebanjiran dievakuasi petugas. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga desa Tanipah, Mandastana, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak parah. Jalan sepanjang 3 km tersebut menghubungkan desa Tanipah dengan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Mandastana.
Jalan ini rusak sejak tahun 2019 lalu dan makin parah setelah terendam banjir pada tahun 2020. Kerusakan jalan menyulitkan warga dalam beraktivitas. Warga pun harus berhati-hati melintasi jalan yang banyak lubangnya ini. Terlebih lagi jika hujan turun, jalan tersebut berlumpur dan licin. Kalau hujan kayak apa kondisinya, Bu Banyu kah atau kayak apa? Bebenyo, hujan bebenyo. Jadi kalau hanya kayak ini Bang, kayak apa jalannya? Harinya ada anu bang, ada tapi bebenyo dah. Bila mentok hujan bebenyo bener nang lubang-lubang nah. Ada di data pale anu bang lagi. Jadi jalan tuh sagan jalur kemana biasanya tuh? Ini kurang ke anu bang. Banjir juga ada anu tuh, sampai jalan anu ke Matapura juga. Oh tembus juga Matapura lah. Iya Matapura. Bekas di bawah arus banyu. Terus banjir lah. Iya, arus banjir kemarin. Jadi beberapa opsi ulun yang sudah laksanakan, mungkin ada untuk swadaya aja kemarin tuh istilahnya memberikan jalan supaya anak-anak tuh bisa lewat ya maksimal cukup dan sepeda motor atau sepedanya lah yang untuk yang lubak-lubak dalam. Mudah-mudahan harapan kita ini dan harapan masyarakat juga mudah-mudahan bisa itu diperbaiki dengan cepat. Kalau diusulkan sudah lah. Alhamdulillah kalau diusulkan mungkin hampir setiap tahun di balik ulun tahun tadi mengusulkan juga bakal di Kota Layong mengusulkan dia hampir setiap tahun. Itu belum ada respon dari pemerintah Iya, terkait lah. belum ada. Kemarin terakhir ada respon. Jalan yang rusak selama bertahun-tahun ini sudah sering dilaporkan warga kepada pihak terkait, namun tak kunjung diperbaiki. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Tatabangka Tengah Kabupaten Banjar meresahkan warga. Seekor lutung di Banjarmasin tewas tersengat listrik. Warga desa Tatah Bangka Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, digegerkan kemunculan 2 ekor buaya di sungai setempat. 2 ekor buaya tersebut muncul beberapa kali dalam sepekan terakhir, namun saat malam hari saja. Warga pun sempat merekam kemunculan buaya-buaya ini dengan kamera telepon genggam. Salah satu warga, Darsani, mengatakan ia melihat kedua buaya tersebut saat malam hari. Ia memperkirakan ukuran buaya-buaya tersebut sepanjang 2 hingga 3 meter. Ini kan ada laporan tadi memang melihat buaya kan atau kayak apa di kawasan sini, Mas? Melihat ada di hambarnya tek. Di sambar sih. Apa tuh ini timbul bijian kah atau muhanya aja atau kayak apa? Iya malam melihat anunya ya. Nah rekamannya. Ganal apa, Man? Pikiran Pikirannya. Oh pikirannya. Ya, Berapa meter? Kok apa? 3 meter lah. Buntut lah. Hadap sini, Bang. Buntut. Jadi setelah melihat ada itu tuh apa nih yang pengen rasanya apa, panik kah atau kayak apakah? Apalagi kan di sungai ini kan pernah ada buaya ya. Panik ya, buahnya ketanan juga. Mana punya usaha kata kawa buahnya. Berapa ekor buaya itu, Man? Melihat pian. Kata situ lah 2 Bang, di tengah ada. Pinggir ada ya. Itu hanya raja kah pian melihatnya sudah lama atau gimana? Kita 10 harian ada 10 harian ada.
Kemunculan 2 ekor buaya ini menyebabkan warga takut beraktivitas di sungai. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Tatah Bangka Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, meresahkan warga setempat. Selain menyebabkan warga takut beraktivitas di sungai, buaya-buaya tersebut juga memangsa sejumlah ternak milik warga. Salah satu warga, Rusli, mengatakan ia melihat secara langsung buaya tersebut memangsa sejumlah bebek milik adiknya. Melihat buaya atau gimana, Bang? Ada melihat 2 ikong mantap itik. Itik pian gak tuh? Itik ading. Berapa ikung dimakannya, Bang? Ikong 4 ikong. Setiap malam seekong dapatnya malam. Tinggal seekong lagi. Jadi sembelih lagi. Datang pulang. Nah, simbolnya di situ. Ya kan bergelombang menyasar itu nah. Oh, kelihatan mana? Kelihatan Bergelombang lah. Dan 2 ekong. Dan yang melihat ini kan ada 1 orang, 2 orang aja Bang lah, banyak Banyak kan? orangnya. Kampungan nih berarti lah. Ini hibak ini nah. Hibak datang nih. Banyak orangnya yang melihat. Berarti sekampungan ini takutan Mbak. Takutan gue usaha di sungai. Oh. Unjun. Kalau pianja apa biasa melunta atau mau unjun? Unjun lah. Mau unjun lah. Mau undang lah. Menundang Kapan pian nencak mau unjun, teman? Malam atau siang? malam. Warga berharap pihak terkait segera menangkap buaya-buaya tersebut agar tidak memangsa ternak lagi dan warga dapat kembali beraktivitas di sungai. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Nyata 2 dulu di sini. Lutung atau yang biasanya disebut hirangan oleh warga Banjar, Selasa pagi tersengat listrik di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara. Hewan primata itu sebelumnya berkeliaran di atas atap sejumlah rumah hingga menaiki tiang listrik. Saat duduk di atas tiang listrik, lutung ini tersengat dan terjatuh hingga tewas di tempat. Dari pagi tadi sih, sekitar jam 7 pas saya mau keluar rumah nih. Nah, waritnya udah di atas tiang listrik. Nah, di atas tiang listrik, terus sempat dilihatin sama beberapa warga juga. Tapi waritnya itu sudah kembali atau turun dari tiang listrik. Nah, pas setelah saya balik dari jalan tadi ke rumah, waritnya tetap dari listrik tuh, naik lagi dia ke atas tiang listrik. Setelah itu saya sempat video sebentar, saya matikan videonya, selang 5 detik dari itu tiba-tiba diletakkan di atas tiang listrik, jatuh langsung ke bawah. Oh, konsletnya? Jatuh langsung ke bawah. Itu pertama kali kan terlihat di sini? Iya, pertama kali, tadi pagi, pertama kali. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya belum pernah. Bangkai lutung yang tergeletak di tepi jalan tersebut dievakuasi warga untuk dikuburkan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Tatah Bangka Tengah, Kabupaten Banjar meresahkan warga. Seekor lutung di Banjarmasin tewas tersengat listrik.
Rumah Sakit Umum RSU Al-Mansur Medika di kawasan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru Utara menggelar sunatan massal Minggu pagi. Kegiatan diikuti ratusan anak dari berbagai kawasan di kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Salah satu warga Meli merasa bersyukur sunatan massal gratis ini sangat membantu. Ia pun membawa 2 anaknya yang berusia 8 dan 6 tahun untuk disunat. Bu, hari ini membawa anaknya berapa orang nih? 2. Rencana mau apa? Mau sunat massal. Umur berapa? Umur 6 sama umur 8 tahun. Siap sudah lah? Insya Allah. Kalau sekolahnya kelas berapa? Abang kelas berapa? Kelas TK 0 besar. Ini? Kalau kakak kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Kakak beradik lah? Iya, kakak adik. Siap lah Bu? Insya Allah. Sunatan massal ini digelar dalam rangka syukuran RSU Al-Mansur Medika atas terselenggaranya kerjasama dengan BPJS Kesehatan Banjarmasin. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pengguna BPJS Kesehatan di kota Banjarbaru kini dapat berobat di Rumah Sakit Umum RSU Al-Mansur Medika. Rumah sakit yang berlokasi di kawasan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru Utara ini menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin. Wali Kota Aditya Mufti Arifin menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya dengan kerjasama tersebut, warga pengguna BPJS Kesehatan di Banjarbaru pun dapat berobat di rumah sakit ini. Masyarakat pengguna BPJS di Kota Banjarbaru sudah di angka 85%, dan ini tertinggi di Kalimantan Selatan. Yang kedua, kami menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama antara Al-Mansur Medika dengan BPJS Banjarmasin, dan ini adalah untuk kita memperluas jangkauan, memperbanyak masyarakat yang terlayani untuk kebutuhan dasar, yaitu pelayanan kesehatan baik di Kota Banjarbaru termasuk juga di Kabupaten Banjar. Kedua, kesehatan dan ekonomi. RSU Al-Mansur Medika tidak hanya melayani pasien BPJS Kota Banjarbaru saja, tapi juga dari Kabupaten Banjar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap.
Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat PCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat, dan ini sudah kita pasarkan, dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Tatabangka Tengah Kabupaten Banjar meresahkan warga. Seekor lutung di Banjarmasin tewas tersengat listrik. Akibat hujan lebat dan banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Bumbu, ruas jalan di sejumlah kecamatan Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Dari video kiriman polisi pada Selasa pagi, Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Jorong terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Pengendara mobil dan motor diimbau hati-hati melintas karena banjir yang merendam jalan berarus deras dan hujan lebat juga masih terjadi. 6 pagi melaporkan di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, Kecamatan Jorong terjadi banjir dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Dimohon para pengendara untuk berhati-hati dan tidak menyeberang untuk pada saat ini karena arus sangat deras dan ketinggian air mencapai sekitar 20 cm dengan arus yang sangat deras. Nggak bisa ini lagi dibuka. Sementara itu dari video unggahan warga di media sosial, ruas jalan Trans 300 di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Sejumlah pengendara mobil dan motor terpaksa putar arah karena ada satu mobil yang terseret arus banjir. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan melaporkan. Di jembatan sebelah sana kada kalau lewat biar disuruh paman-paman membulik berataannya. Akibat hujan lebat dan banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Bumbu,
Sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Terpantau di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, sejumlah rumah terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter Selasa sore. Warga pun memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan rumah kerabat terdekat. Salah satu warga Masrah mengatakan banjir mulai merendam sejak pukul 1 WITA. Ia pun tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga karena buru-buru mengungsi. Malam tadi jam berapa yuk? Sekitar jam 1-an kalau hujan lambat deras dah. Bangun naik keluar sekalinya banyak sudah di pelataran tuh nah. Habis itu tidur sebentar. Pas jam 3 sudah calap nih rumah. Sampai anak ada sempat lagi ngangkat di barang semuaan. Tuh habis di dapur tuh hancur deh papan-papannya tuh saya. Kebongkaran sudah dapatnya arus nih kalau. Tadi bagus ada saya nonton lihat. Jadi nggak sempat nyelamatin barang Bu ya? Iya. Sementara itu dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah warga di Kecamatan Jorong Tanah Laut yang rumahnya kebanjiran dievakuasi petugas. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga desa Tanipah, Mandastana, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak parah. Jalan sepanjang 3 km tersebut menghubungkan desa Tanipah dengan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Mandastana. Jalan ini rusak sejak tahun 2019 lalu dan makin parah setelah terendam banjir pada tahun 2020. Kerusakan jalan menyulitkan warga dalam beraktivitas. Warga pun harus berhati-hati melintasi jalan yang banyak lubangnya ini. Terlebih lagi jika hujan turun, jalan tersebut berlumpur dan licin. Kalau hujan kayak apa kondisinya, Bu Banyu kah atau kayak apa? Bu Banyu, hujan Bu Banyu. Jadi kalau hanya kayak ini Bang, kayak apa jalannya? Harinya ada Bang, ada tapi Bu Banyu dah. Bila mentok hujan Bu Banyu bener nang lubah-lubah nah. Ada di data pale Bang lagi. Jadi jalan tuh sagan jalur kemana biasanya tuh? Ini kurang ke Pak. Banjir juga ada tuh jalan ke Matapura juga. Oh, tembus juga ke Matapura lah. Iya, Matapura. Bekas di bawah arus Banyu. Pas banjir lah. Iya, arus banjir kemarin. Jadi beberapa opsi ulun yang sudah laksanakan, mungkin ada untuk swadaya aja kemarin tuh istilahnya memberikan jalan supaya anak-anak tuh bisa lewat ya maksimal cukup dan sepeda motor atau sepedanya lah yang untuk yang lubak-lubak dalam. Mudah-mudahan harapan kita ini dan harapan masyarakat ini mudah-mudahan bisa itu diperbaiki dengan cepat. Kalau diusulkan sudah lah. Alhamdulillah kalau diusulkan mungkin hampir setiap tahun di balik ulun tahun tadi mengusulkan juga bakal di Kota Layong mengusulkan dia hampir setiap tahun. Itu belum ada respon dari pemerintah terkait lah. Belum ada. Kemarin terakhir ada respon. Jalan yang rusak selama bertahun-tahun ini sudah sering dilaporkan warga kepada pihak terkait, namun tak kunjung diperbaiki. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.